Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 43. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lei Shaolong meninggalkan dirinya, Zhou Yan pun segera masuk ke dalam kamar penginapan dan kemudian dia menutup pintu rapat-rapat, lalu diselimuti dengan kekuatan jiwa supaya tidak ada seorang pun yang mengganggu ketenangan Zhou Yan malam ini. Detik berikutnya, Zhou Yan pun mengambil posisi duduk bersila. Dia mulai memejamkan mata yang kemudian memulihkan dogi di dalam tubuhnya. Malam ini yang akan dilakukan Zhou Yan adalah mulai memurnikan sebuah pil obat. Zhou Yan melambaikan tangannya dan dia juga mengeluarkan seluruh bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat cairan Qingling yang memiliki satu pola atau bisa disebut juga sebagai cairan Qingling satu warna. Zhou Yan juga tidak lupa mengeluarkan kuali kayu api hasil pemberian dari Kaisar Iblis Tua Qing Xuantian. Selanjutnya, Zhou Yan pun mulai mengeluarkan gulungan bagaimana cara untuk membuat cairan Qingling ini. Dia pun mulai membacanya dengan cermat. Dan cairan Qingling sebenarnya terbagi menjadi satu warna, dua warna, dan juga tiga warna. Satu warna bisa langsung memulihkan dogi dari seseorang yang berada di bintang 2 dodi. Dua warna bisa langsung memulihkan dogi bagi orang yang berada di bintang 3 dodi. Sementara tiga warna bisa langsung memulihkan dogi dari orang yang berada di bintang 4 dodi. Dan sejak zaman kuno, cairan Qingling ini telah dianggap sebagai obat kelas atas. Saat ini Zhou Yan benar-benar membutuhkan uang yang banyak, dan jika dia berhasil membuat cairan Qingling, jika benda ini dijual di dalam pelelangan, menurut perkiraan dari Lei Shaolong, satu botol saja yang memiliki satu warna bisa terjual hingga 100 koin tanda naga, dan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan keuntungan besar bagi Zhou Yan. Setelah membaca dengan cermat gunungan yang berada di hadapannya, Zhou Yan pun kali ini sudah siap untuk melakukan pemurnian. Dia mulai menyalakan api yang berwarna merah kekuningan untuk membakar kuali kayu api yang berada di hadapannya. Setelah hawa panas yang cukup, Zhou Yan mulai memasukkan bahan-bahan obat-obatan yang digunakan satu persatu. Setelah beberapa saat kemudian, percobaan pertama yang dilakukan Zhou Yan ternyata menemui kegagalan. Dia masih tidak menyerah, melanjutkan pada percobaan kedua, namun hasilnya juga masih gagal. Percobaan ketiga masih gagal juga. Zhou Yan tidak pernah menyerah dalam hal ini, dan dia terus berusaha memperbaiki di mana letak yang bisa menyebabkan kegagalannya. Satu hari telah berlalu dalam sekejap mata. Zhou Yan telah mengusap keringat yang muncul di wajahnya. Bahkan dia juga menstabilkan kekuatan dari dogi serta kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Zhou Yan mulai mencoba untuk melakukan penggabungan terhadap bahan obat-obatan yang telah dia murnikan. Setelah berusaha dengan cukup keras, akhirnya cairan Qingling pertama telah berhasil dibuat oleh Zhou Yan. Zhou Yan pun merasa cukup puas dengan cairan Qingling ini, dan dia pun melambaikan tangannya mengeluarkan sebuah botol giok, lalu memasukkan cairan Qingling itu ke dalam botol giok yang sudah dipersiapkan. Dengan keberhasilan cairan Qingling pertama, maka Zhou Yan memiliki sebuah kepercayaan diri yang tinggi untuk memurnikan cairan Qingling yang kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Dan cairan Qingling satu warna ini sebenarnya berada dalam jajaran obat tingkat kaisar level 2. Maka dari itu, kemampuan alkemis dari seorang Zhou Yan sebenarnya juga telah mencapai tingkat kaisar level kedua. Zhou Yan yang tidak ingin buang-buang waktu lagi, dia pun mengeluarkan seluruh bahan obat yang telah dia beli dan kemudian mulai memurnikan hal ini. Malam hari pun telah berlalu dalam sekejap mata, dan kali ini Zhou Yan telah berhasil membuat sekitar 30 botol cairan Qingling yang memiliki satu warna. Dia pun segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Zhou Yan merasa bahwa kekuatan jiwanya telah terkuras habis. Dia mulai menarik nafas dalam-dalam yang kemudian mengaktifkan seni roh darah. Kabut-kabut merah kini sekali lagi muncul menyelimuti seluruh tubuh dari Zhou Yan dan kemudian perlahan memulihkan
kekuatan jiwa di dalam tubuhnya ini. Roh hantu yang berada di dalam tubuh Soyen sudah tidak mengeluarkan fluktuasi apapun. Tampaknya dia tahu bahwa Soyen memang tidak akan pernah melahap dirinya, maka hal itu membuat roh hantu ini tenang-tenang saja. Setelah Soyen menggunakan seni roh darah, dia pun mulai membuka matanya dan dia merasakan kesegaran kembali menerpa tubuhnya. Meskipun kekuatan jiwa milik Soyen telah kembali 100%, namun dia sama sekali tidak merasakan peningkatan dari kekuatan jiwanya ini. Seperti apa yang dikatakan oleh King Hauran, bahwa teknik seni roh darah memang bagus, tapi jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka memang harus menelan roh hantu supaya bisa memberikan efek yang paling nyata. Soyen kemudian melambaikan tangannya. Dia menyimpan kuali kayu api dan juga melepaskan penghalang dari kekuatan jiwa yang menyelimuti tempat penginapannya ini. Dikarenakan cairan Qingling satu warna telah berhasil dimurnikan, maka sudah saatnya Soyen pergi ke rumah lelang Dasang untuk mencari Le Shaolong. Gedung dari rumah lelang Dasang tidak jauh dari tempat penginapan Soyen, dan gedung itu sendiri terletak di seberang pintu keluar lubang cacing yang berada di distrik aliansi bisnis. Itu adalah bangunan yang paling besar dan juga mencolok di dalam distrik ini. Soyen pun telah tiba di depan pintu gerbang dari gedung Le Dasang, dan kemudian dia melihat 5 karakter tertulis di atasnya dengan cara yang cukup takjub. Memang sesuai dengan reputasi dari gedung terbesar yang menempati distrik aliansi bisnis. Tapi sebelum memasuki pintu gerbang dari gedung itu, Soyen tidak ingin identitas darinya diketahui oleh siapapun kecuali Le Shaolong, yang kemudian Soyen mengeluarkan jubah hitam panjang bersama dengan topi bambu bundar yang langsung dia kenakan. Detik berikutnya Soyen mulai memasuki rumah lelang Dasang itu, dan dia melihat seorang pemuda yang merupakan staf di dalam tempat itu. Kemudian bertanya, "Permisi, apakah Tuan Le Shaolong ada di sini?" Awalnya pemuda yang menjadi staf itu ketika melihat pada Soyen, dia cukup meremehkan. Tapi setelah Soyen menyebutkan nama Le Shaolong, pemuda ini tidak berani untuk bersikap tidak sopan terhadap Soyen. Sang pemuda itu kemudian menimpali manajer Le. Dia sedang tidak ada di dalam tempat ini, tampaknya sedang memiliki tugas di luar. Soyen menganggukkan kepalanya. "Oh, jadi dia tidak ada di tempat ini ya? Terima kasih banyak. Tolong sampaikan kepada manajer Le bahwa pil obat yang dia butuhkan telah aku bawa, dan aku akan kembali untuk menemui dirinya di lain hari." Baru saja Soyen berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba ada suara teriakan dari seorang wanita. "Tuan muda, tunggu dulu. Apakah Anda mencari manajer Le?" Seorang gadis muda yang cukup cantik. Dia pun segera berjalan menuju tempat dari Soyen berada, dan pemuda yang menjadi staf di dalam tempat ini langsung membungkukkan badannya. "Salam hormat, nona muda." Soyen pun langsung memandang gadis muda yang menggunakan pakaian merah muda ini. Dia terlihat benar-benar cantik dengan tubuh yang luar biasa seksinya. Bahkan Soyen ketika melihat kemunculan dari wanita cantik berbaju pink ini, dia pun cukup terpesona sampai melongo akan kecantikannya. Melihat pandangan mata Soyen yang melamun terhadap dirinya, wanita cantik ini kemudian terbatuk. Hal itu membuat lamunan dari seorang Soyen tersadar dalam sekejap, dan raut wajah Soyen secara perlahan memerah karena dia cukup malu untuk saat ini. Semua orang yang datang ke rumah lelang Dasang ketika melihat sosok dari wanita ini, tidak ada yang tidak terpesona akan kecantikan dan juga tubuhnya yang sangat seksi tersebut. Bisa dikatakan bahwa wanita ini seperti ratu yang cukup anggun. Sementara wanita cantik berbaju merah muda ketika melihat Soyen terlihat sangat gugup, hal itu membuatnya tidak berdaya dan tak kuasa untuk menahan senyuman. Wanita itu kemudian berkata, "Kau pasti adalah Tuan Muda bukan, maksudku Tuan Muda Suang Huo, bukan? Manajer Le sudah memberikan instruksi pada diriku. Tuan Muda, mari ikutlah bersama denganku."
Setelah mengatakan hal seperti itu, wanita cantik ini pun segera berbalik dan akan mengajak Xiaoyan pergi ke sebuah ruangan tertentu untuk membicarakan bisnis mereka. Tidak lama kemudian, mereka memasuki sebuah ruang rahasia karena yang akan dibahas dalam hal ini juga sesuatu yang luar biasa. Wanita cantik itu kemudian berkata, "Tuan muda Suang, silakan duduk." Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung mengambil posisi duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Wanita cantik ini juga telah mengambilkan teh untuk Xiaoyan dan kemudian dia juga telah duduk di kursinya. Lalu wanita itu berkata, "Tuan muda Suang, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku adalah Zenny dan aku merupakan manajer dari rumah lelang dasang ini. Manajer Lei sebelumnya telah melaporkan situasimu kepada diriku dan suatu kehormatan bagiku bisa bertemu dengan Anda. Aku harap kita bisa menjalin kerjasama yang baik." Xiaoyan masih tetap memandang Zenny itu dengan cara yang tidak biasa. Bukan hanya tubuhnya yang bagus, wajahnya yang cantik, tapi gadis ini juga sangat harum. Sekali lagi, Zenny segera Xiaoyan pun tersadar kembali dari lamunannya itu dan kemudian tanpa ragu lagi Xiaoyan melambaikan tangannya mengeluarkan satu botol giok yang di dalamnya berisi cairan Qingling. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Ini adalah obat yang telah aku janjikan kepada manajer Lei Shaolong. Tolong Nona Zenny segera memeriksanya." Pada saat Zenny melihat Xiaoyan memberikan botol giok yang berisi cairan tersebut, Zenny pun menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, "Ini adalah cairan obat." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Tepat sekali, cairan obat ini bisa langsung memulihkan Dogi dari seseorang yang berada di bintang 2 Dodi dengan waktu yang cukup singkat. Meskipun Dogi di dalam tubuhnya telah terkuras habis. Mendengarkan kata-kata dari Xiaoyan membuat Zenny cukup terkejut. Namun dia juga sedikit tidak percaya dengan hal itu sebelum dibuktikan. Selanjutnya Zenny pun berkata, "Seseorang masuklah." Pada akhirnya seorang pria muda kini telah masuk ke dalam ruangan dari Zenny yang kemudian dia berkata, "Tolong panggilkan tetua Chen Ding, suruh segera menuju ruanganku." Pemuda itu hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua masuk ke dalam ruangan dari Zenny dan kemudian Zenny pun memberikan sebuah botol giok milik Xiaoyan pada dirinya sambil berkata, "Tetua Chen Ding, tolong periksa hal ini." Tanpa ragu-ragu lagi, Tetua Chen Ding itu pun mulai membuka tutup botol giok dan dia mengendus cairan Qingling yang berada di dalamnya. Selanjutnya membuat tetua ini menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Nona muda, aku sama sekali belum pernah mendengar ataupun melihat tentang benda seperti ini. Jadi aku tidak bisa menilai asli atau tidaknya." Mendengarkan ucapan dari tetua Chen Ding itu membuat raut wajah Zenny sedikit kecewa. Tetua Chen Ding merupakan seorang alkemis tingkat keempat di dalam rumah lelang dasang ini dan dia bertanggung jawab untuk menilai seluruh pil obat dan menentukan keaslian atau tidaknya. Selama bertahun-tahun dia bekerja di dalam tempat ini. Pengetahuannya sangat luar biasa dan bisa dianggap dia seperti kamus yang hidup di dalam rumah lelang dasang. Namun saat ini tetua Chen Ding sama sekali tidak bisa menentukan keaslian dari cairan Qingling milik Xiaoyan. Namun Zenny tidak menyerah dan kemudian dia memanggil pria muda itu kembali sambil berkata, "Kau pergi, kemudian carikan aku seseorang yang kekuatannya berada di bintang 2 Dodi tahap puncak. Suruh dia menghabiskan seluruh doki yang dia miliki dan kemudian datang ke tempat ini." Pria muda itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia pun meninggalkan ruangan dari Zenny. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria muda berbadan kekar. Tubuhnya dipenuhi dengan keringat dan juga luka-luka baru yang sangat terlihat dengan jelas.
Zenny menyerahkan botol giok itu kepada pria muda berbadan kekar yang telah terluka ini sambil berkata, "Minumlah cairan obat ini." Tanpa ragu-ragu, pemuda berbadan kekar dengan tubuh penuh luka itu langsung meminum cairan Kingling yang diberikan oleh Zenny. Dalam seketika, fluktuasi energi yang cukup murni menyebari seluruh tubuhnya. Bahkan dia merasakan Doki di dalam tubuhnya yang tadinya habis terkuras saat ini sudah mulai pulih, dan bekas-bekas luka yang berada di tubuhnya juga secara perlahan menghilang. Hal itu disaksikan oleh Zenny dan juga tetua Cending dengan mata kepalanya sendiri. Pria muda berbadan kekar ini kemudian mengatakan, "Nona muda, Dokiku langsung pulih sepenuhnya, dan bahkan cairan ini juga memiliki beberapa efek penyembuhan. Lihatlah, luka-luka yang berada di tubuhku telah menghilang." Zenny dan juga tetua Cending sama-sama tersentak secara serempak. Mereka tidak menyangka bahwa cairan yang dimiliki oleh Xiaoyan itu sungguh luar biasa. Tidak hanya langsung bisa memulihkan Doki, tapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup cepat. Zenny pun segera tersenyum. Sebagai seorang manajer di dalam rumah lelang dasang ini, dia cukup memahami kelangkaan dan juga nilai dari cairan yang dimiliki oleh Xiaoyan tersebut. Zenny kemudian berkata di dalam hatinya, seperti yang dikatakan oleh senior Le Shaolong, sepertinya orang ini memang Xiaoyan yang telah dicari-cari oleh berbagai aliansi di mana-mana. Sementara raut wajah dari Xiaoyan sendiri juga cukup terkejut. Dia hanya mengetahui bahwa efek dari cairan Kingling satu warna hanya bisa langsung memulihkan Doki 100% dari seseorang yang berada di bintang 2 Dodi. Bahkan di dalam resepnya juga tidak menyebutkan bahwa cairan ini memiliki efek penyembuhan. Dan sebenarnya yang tidak diketahui oleh Xiaoyan adalah efek tambahan itu ditimbulkan oleh kuali kayu api. Bagaimanapun juga, benda itu merupakan artefak tingkat dewa. Zenny segera menenangkan dirinya, tersenyum anggun pada Xiaoyan, dan kemudian dia bertanya, "Tuan muda, berapa botol cairan obat seperti ini yang telah berhasil Anda murnikan?" Xiaoyan dengan tenang jawabnya, "Aku hanya berhasil memurnikan 34 botol." Dengan satu lambaian tangan, Xiaoyan pun mengeluarkan seluruh botol giok yang di dalamnya berisi cairan Kingling satu warna itu. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Zenny dipenuhi rasa senang yang luar biasa. Bahkan tetua Cending juga cukup keheranan. Zenny pun berpikir jika benda ini dijual pasti akan laku dengan harga yang luar biasa. Apabila Xiaoyan bisa memproduksi cairan Kingling dalam jumlah yang banyak, hal itu membuat Zenny membayangkan rumah lelang dasangnya akan bisa mendominasi dan bahkan mengalahkan Balai Pil. Pandangan mata dari Zenny melihat Xiaoyan dengan berbinar-binar. Tidak heran, seluruh aliansi mencari orang yang bernama Xiaoyan ini di mana-mana, karena ternyata dia merupakan seseorang yang telah membawa keajaiban. Zenny kemudian mulai menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan dia melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, "Tuan muda, bolehkah aku menanyakan apa nama cairan obat ini?" Xiaoyan pun kemudian menimpali, "Namanya adalah cairan Kingling satu warna." Zenny cukup terkejut. Satu warna? Mungkinkah ada juga versi 2 warna, 3 warna, atau bahkan 4 warna? Xiaoyan pun dengan raut wajah yang cukup canggung, dia pun berkata, sebenarnya untuk itu Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus menjelaskan bagaimana." Meskipun Xiaoyan tidak memberikan penjelasan secara detail, tapi Zenny sudah mengetahui bahwa sebenarnya memang ada versi 2 warna dan juga 3 warna. Hal itu membuat perasaan dari Zenny memiliki sebuah kegembiraan yang luar biasa. Dia bersikap profesional dan kemudian mengatakan, "Tuan muda, apakah Anda bersedia mempercayakan rumah lelang dasang kami untuk bertindak sebagai agen penjualan dari cairanmu ini?" Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil menimpali,
Aku sebelumnya sudah berjanji pada senior Le Saulong bahwa aku setuju rumah lelang dasang kalian menjadi agen penjualan dari obat yang telah aku murnikan. Mendengarkan jawaban dari seorang Zhou-Yan membuat Zenny merasa cukup senang. Dan kemudian dia menyuruh pria muda berbadan kekar dan juga pria muda lainnya di tempat ini sambil berkata, segera bawa semua cairan Kingling ini ke bawah dan pajang di tempat yang paling menonjol untuk lelang khusus berskala kecil. Dua pria muda itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian membawa seluruh botol giok dari cairan Kingling seperti yang diperintahkan oleh Zenny. Selanjutnya, gadis cantik ini mengeluarkan sebuah kartu emas. Dia mengulurkannya pada Zhou-Yan sambil berkata, Tuan muda, lelang mungkin akan berjalan dengan cukup lama. Ini adalah kartu emas VIP dan juga bukti barang yang Anda lelang. Ambillah. Zhou-Yan tanpa ragu lagi mengambil kartu emas itu dan kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dia berbisik, jika begitu aku mohon pamit terlebih dahulu. Tanpa ragu lagi Zhou-Yan berbalik dan dia dengan cepat meninggalkan ruangan dari Zenny. Melihat kepergian dari seorang Zhou-Yan, Zenny pun hanya bisa tersenyum dengan cara yang luar biasa. Dan dia kemudian menggelengkan kepalanya ketika mengingat sikap dari Zhou-Yan yang sejak awal pertama kali melihat dirinya hanya bisa terbengong karena Zenny tahu Zhou-Yan sudah mulai terpesona dengan dia. Zhou-Yan kini telah bergegas keluar dari rumah lelang dasang. Namun sosok Zenny yang cukup memikat masih terbayang-bayang di dalam benak dari Zhou-Yan. Hal itu membuat Zhou-Yan berkata di dalam hatinya, apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Zhou-Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghilangkan bayang-bayang dari Zenny tersebut. Selanjutnya dia menemukan sebuah tempat terpencil dan juga sepi. Lalu melepas jubah hitamnya dan juga menyimpan kembali topi bambunya ke dalam cincin penyimpanan dan berjalan menuju tempat penginapannya kembali. Sesampainya di dalam tempat penginapan itu, Zhou-Yan langsung memasang sebuah pelindung menggunakan energi kekuatan jiwa. Dia duduk bersila, mulai menutup mata, menarik nafas dalam-dalam dan kemudian memulihkan energi di dalam tubuhnya. Selanjutnya Zhou-Yan mengeluarkan sebuah kartu emas pemberian dari Zenny dan dia berpikir mungkin dia akan bisa mendapatkan banyak uang ketika seluruh hasil cairan Kinglingnya berhasil terjual habis. Bagaimanapun juga Zhou-Yan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan demi pemurnian pil pemurni sumsum. Dan Zhou-Yan juga berniat untuk terus meningkatkan kemampuan dari alkemisnya demi bisa mencapai tingkat kaisar level kelima. Tanpa beranjak dari tempat duduknya, Zhou-Yan kemudian melatih seni roh darah. Kekuatan jiwanya masih tetap tidak meningkat dalam hal ini. Kemudian di dalam benak dari Zhou-Yan dia berpikir akan memurnikan pil energi darah satu warna. Pil energi darah satu warna tersebut merupakan pil tingkat kedua dan memiliki efek penyembuhan yang tidak kalah dengan pil pengisi darah 3 warna. Tanpa ragu lagi Zhou-Yan mengeluarkan kuali kayu api dari dalam cincin penyimpanan dan saat ini memurnikan pil energi darah satu warna tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan alkemis dari Zhou-Yan, tapi dia juga ingin menggunakan pil petir untuk membantu meningkatkan kekuatan di dalam tubuh Long Yi. Zhou-Yan segera mengirimkan sebuah pesan kepada Long Yi yang sedang berkultivasi di dalam pagoda emas. Long Yi akhirnya membuka mata dan dia pun keluar dari dalam pagoda emas, berdiri di samping dari Zhou-Yan. Tatapan mata dari Zhou-Yan melihat pada Long Yi dan kemudian dia bertanya, Long Yi, aku pada saat ini akan memurnikan pil tingkat 2 kaisar. Bisakah kau menyerap pil petir yang akan muncul? Long Yi pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Zhou-Yan ketika menyaksikan hal ini, dirinya pun merasa cukup puas. Selanjutnya Zhou-Yan bertanya, Long Yi, apakah ada masalah jika kau tidak berubah menjadi wujud aslimu untuk melahap pil petir ini? Bagaimanapun juga, apabila Long Yi berubah menjadi wujud aslinya yaitu seekor naga emas raksasa untuk menghadapi pil petir, pasti hal itu akan banyak menarik perhatian dari orang-orang di tempat ini. Karena wujud asli dari Long Yi adalah naga petir emas 9 misterius dan itu termasuk dalam jajaran binatang yang cukup langka.
Secara spontan, Long Yi pun menjawab, tidak masalah. Baik dalam wujud manusia maupun wujud asliku, kekuatan fisikku tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah ketika aku berubah menjadi wujud naga emas, maka kekuatan serangku akan meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan wujud manusia. Mendengarkan kata-kata dari seorang Long Yi membuat Zhou Yan merasa cukup lega. Dan dia pun kini mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil energi darah. Zhou Yan kemudian memahami metode dari pembuatan pil energi darah. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan cairan Qingling. Hanya saja proses pemurnian dari pil energi darah ini sedikit lebih sulit jika dibandingkan dengan cairan Qingling. Zhou Yan kemudian mulai membakar kuali kayu api yang berada di hadapannya menggunakan api surgawi yang berwarna merah kekuningan. Selanjutnya, satu persatu Zhou Yan juga telah memasukkan bahan-bahan yang telah dipersiapkan untuk membuat pil tersebut. Pada percobaan pertama, Zhou Yan pun gagal, namun dia masih tetap sama dan tidak ingin menyerah di dalam hal ini. Waktu pun berlalu dengan sekejap mata, dan detik berikutnya Zhou Yan bisa mendengar suara gemuruh dari langit. Karena saat ini Zhou Yan telah berhasil membentuk pil energi darah dan dia telah mengundang kemunculan dari pil petir. Awan hitam mulai berkumpul dan kemudian membentuk sebuah pusaran. Petir-petir yang berada di dalamnya telah bergejolak dan siap melepaskan serangan kapan saja. Zhou Yan pun melambaikan tangannya dan dia membuka jendela atap dari tempat penginapannya ini, lalu menatap ke arah langit. Untung saja ruang penginapan milik Zhou Yan memang dipersiapkan untuk para alkemis, sehingga ketika pil petir muncul di langit, maka mereka bisa membuka atapnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan mampu melawan pil petir yang telah muncul itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.